Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendiskusikan tentang rangkaian seri dan paralel. Kalau kemarin kita fokus pada hambatan, sekarang kita fokus pada sumber tegangan. Nah, demikian juga dengan sumber tegangan. Sumber tegangan juga bisa disusun secara seri dan paralel. Sekarang pada video ini kalian akan lihat sumber tegangan disusun secara seri dan paralel dan bagaimana tegangan dan kuat arusnya. Kita coba rangkaian seri dulu. Seperti yang kalian tahu, rangkaian seri itu ujungnya saling menyambung. Kita bisa susun seperti ini. Kemudian kita kasih kabel untuk menghubungkan elektronnya nanti. Kemudian kita juga kasih kabel di sini. Kita juga akan kasih lampu ya, untuk melihat bagaimana nyala lampu. Dan kita hubungkan lagi kabel ke sini. Kemudian ini. Dan kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Ya. Kalian bisa lihat bahwasanya lampu menyala, elektronnya juga sudah mengalir. Kalau kita pilih konvensional, arah arusnya dari kutub positif ke kutub negatif. Kita juga bisa tampilkan berapa nilai dari masing-masing besaran yang ada. Nah, kita bisa tahu bahwasanya kita punya 3 sumber tegangan, yaitu baterai yang masing-masing memiliki beda potensial sebesar 9 volt. Nah, kita akan coba bagaimana ukur tegangan di masing-masing sumber tegangan kita, di masing-masing baterai kita. Kita lihat di sini ya. Kita taruh saja voltmeter kita di tengah. Kita sekarang ukur total dulu. Di sini bisa kita lihat, kita taruh kaki voltmeter kita di sana. Dan kaki sebelah kanan di sebelah kaki yang merah di sebelah kanan dan kaki yang hitam di sebelah kiri. Total ini semuanya ada 9 volt. Masing-masing, maksudnya masing-masing sumber tegangan 9 volt, dan totalnya bisa kita sama-sama lihat sebesar 27 volt. Jadi bisa kita simpulkan kalau seandainya sumber tegangan itu disusun secara seri, maka jumlah penggantinya atau total dari tegangan tersebut tinggal kita jumlahkan saja. V1 9 volt ditambah dengan V2 yang juga 9 volt ditambah dengan V3, jadi totalnya 27 volt. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini masing-masing baterai ini juga dia punya hambatan sama dengan lampu. Lampu ini punya hambatan dalam hal ini 10 volt. Nah, baterai juga punya hambatan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baterai kawat penghantar itu juga punya hambatan. Sekarang kalau kita misalkan ini sama dengan kehidupan sehari-hari, baterai ini juga punya hambatan dalam namanya, atau kita simbolkan nanti dengan R. Kita bisa setting di sini besar hambatan dalamnya di baterai resistance. Kita set saja baterai ini punya resistansi dalam sebesar 1 volt. Dari sini bisa kita lihat ternyata besar dari beda potensial total pada rangkaian seri itu besarnya 20,77. Jadi inilah kondisi dalam keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya baterai pun punya hambatan dalam namanya. Dia juga berfungsi, dia juga memiliki hambatan yang kita sebut dengan R kecil nanti, yang kita simbol dengan R kecil, yang besarnya di sini kebetulan kita set sebesar 1 ohm. Jadi masing-masing 1 ohm. Dari rangkaian ini kalian bisa perhatikan ada beberapa besaran yang bisa kita lihat. Yang pertama ada hambatan, ada beda potensial, dan hambatan juga terbagi dua. Ini ada hambatan lampu sebesar 10 ohm dan ada hambatan dari susunan tegangan itu sendiri, yaitu sebesar 1 ohm masing-masing.
Pada video sebelumnya kita juga sudah lihat bahwasanya untuk rangkaian seri besar hambatan itu kan tinggal kita jumlahkan. Jadi pada rangkaian seri hambatan pengganti khusus pada rangkaian seri seperti ini, maka total hambatannya tinggal kita jumlahkan nanti 10 ohm ditambah 1 ohm ditambah 1 ohm dan ditambah 1 ohm. Total ada 4 buah hambatan pada rangkaian ini. Jadi kita ulangi lagi. Pada rangkaian ini yang merupakan rangkaian seri, kita memiliki 4 buah hambatan, yaitu hambatan lampu yang pertama, kemudian hambatan baterai yang pertama, hambatan baterai kedua, dan hambatan baterai ketiga. Nah, sesuai dengan hukum Ohm yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya tegangan itu, kuat arus itu sebanding dengan besar tegangan, maka kalau seandainya kita mempunyai rangkaian yang sumber tegangannya identik seperti ini, maksudnya sama besar tegangannya, maka berdasarkan hukum Ohm kemarin kita bisa formulasikan bahwasanya kuat arus listrik I yang mengalir itu besarnya sama dengan I sama dengan 3 sumber tegangan 3E kita baca di sini dibagi dengan R, karena kemarin kan kita belajar hukum Ohm I sama dengan V per R. Ya, tinggal kita jumlahkan saja. V nya dalam hal ini kita simbolkan dengan E karena dia ada 3 dan identik, tentu tinggal kita kali 3 kali E dibagi dengan R lampu maksudnya, ditambah dengan 3R yang identik ini, R dalam, atau dalam hal ini kita simbolkan dengan R kecil 1 ohm. Nah, baru dapat nanti kuat arusnya. Kita juga bisa buktikan dengan memasang ampermeter digital. Di sini kita bisa tahu berapa besar kuat arusnya berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya kuat arus pada rangkaian seri itu sama besarnya. Kita bisa kalikan berapa, kita bisa cari I-nya itu berapa berdasarkan rumusan tersebut. Kita tinggal kali 3 dikali 9, kemudian kita bagi dengan jumlah dari 10 ditambah 1 ohm ditambah 1 ohm ditambah 1 ohm, totalnya 13. Jadi sama juga dengan 27 dibagi 13. Jadi hasilnya lebih kurang setara dengan 2,0769 atau 2,08. Jadi sama pada dasarnya hasil pencarian dengan hasil laboratorium virtual ini. Oke, jadi itu kita sudah tahu pada susunan seri, rangkaian susunan seri. Kita tahu yang pertama adalah besar sumber tegangan adalah penjumlahan dari itu, dan hambatannya juga sesuai dengan hambatan seri. Kita juga bisa lihat seperti itu. Nah, berdasarkan hukum Ohm kita tahu bisa dicari pakai persamaan ini. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Pada rangkaian paralel, coba kita bersihkan dulu ini laboratorium virtual kita. Pada rangkaian paralel, kita akan lihat nanti bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan. Kita lihat dulu ya, kita susun secara paralel dulu rangkaian kita. Kita susun baterai kita berbentuk paralel seperti ini. Kita akan lihat nanti bagaimana pengaruhnya terhadap sumber arus dan tegangan. Kita lihat ya. Kita tambahkan lagi di sini kabel, dan kita kasih lampu nanti di atas ini. Kita akan uji nanti bagaimana kuat tegangannya dulu, kita cari tahu. Kita coba hubungkan lampunya ke baterai kita 3 ini. Kita akan, sebelum dihubungkan, kita lihat dulu berapa nilai-nilai dari besaran yang kita punya. Kita punya 3 buah baterai dengan besar 9 volt. Masing-masingnya dia identik, sama besar sumber tegangannya. Kemudian kita juga punya
hambatan di sini dalam hal ini lampu. Sekarang kita hubungkan ya. Nah, dapat kalian lihat, yang pertama kita akan lihat dulu rangkaian paralel dari sumber tegangan kita. Jadi bisa kalian lihat arah arusnya, dan kita juga bisa lihat ternyata arus yang mengalir hanya pada satu sumber tegangan saja. Walaupun kita punya 3 sumber tegangan yang identik, ternyata arus hanya mengalir pada satu sumber tegangan saja. Kita uji sekarang pakai voltmeter ya. Kita coba uji pakai voltmeter. Ini adalah 9 volt ternyata hasil ujian kita. Walaupun kita punya 3 sumber tegangan berbeda, ternyata hasil pengukuran dengan voltmeter itu cuma ada tersedia 9 volt saja sumber tegangan. Padahal kita punya 3. Coba kita tambahkan satu lagi ya, menjadi 4 misalnya sumber tegangan kita. Dan kita lihat nanti di voltmeter berapa yang terukur. Nah, sekarang kita sudah tambah menjadi 4. Ternyata hasil voltmeter kita tidak berubah, tetap saja hanya 9 volt tegangan yang terukur. Nah, apa artinya? Artinya kalau sumber tegangan kita susun secara paralel, maka besar tegangannya sama dengan satu sumber tegangan saja. Jadi kalau taruhlah misalnya kita taruh 10 baterai dan kita susun secara paralel di sini, maka sama juga dengan sumber tegangan satu baterai. Dalam hal ini kalau seandainya kita susun secara seri tadi, yang baterai ini tentu 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 total 36 volt pada rangkaian seri. Tapi kalau pada rangkaian paralel ternyata walaupun ada 4 baterai, maka sumber tegangan penggantinya sama juga dengan satu baterai. Oke, berarti bisa kita tulis bahwa sumber tegangan pengganti baterai ini sama dengan E saja. E pengganti sama dengan E saja, sama dengan 9 volt. Kita ubah lagi ini menjadi 3 baterai ya, agar sama dengan rangkaian seri kita tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi sudah kita dapatkan satu. Nah, sedangkan hambatannya atau R-nya tentu mengacu kepada hambatan pada rangkaian paralel. Walaupun harus tidak lewat di sini, tapi R paralelnya tetap kita hitung. Jadi kalau kita misalkan ada hambatan dalam di sini sebesar 1 ohm masing-masing baterai, maka bisa kita lihat pada rangkaian kita ini terdapat 4 buah hambatan sekarang. Yang pertama adalah hambatan lampu sebesar 10 ohm, kemudian hambatan baterai yang pertama 1 ohm hambatan dalamnya, kemudian hambatan dalam baterai yang kedua 1 ohm, kemudian hambatan dalam baterai yang ketiga sebesar 1 ohm. Total semuanya adalah 4 hambatan. Nah, hambatan pengganti pada rangkaian paralel tentu tinggal kita jumlahkan. Kita misalkan ini ya, ini identik tadi, tinggal kita ukur kuat arusnya, kita cari tahu berapa kuat arusnya. Kita misalkan di sini adalah 0,87. Nah, ini sebenarnya bisa kita uji pakai rumus, pakai formula ya. Kita tahu hukum Ohm awalnya sebelumnya kita belajar I sama dengan V per R. Maka V nya karena dia hanya satu saja ya. Kita lihat ini arus mengalir, kalau tadi ya, kalau tidak kita pasang ini hambatan dalamnya, kalau kita pasang hambatan dalamnya sekarang dia arus mengalir bercabang di sana. Tentu kalau dia sudah punya hambatan, nah ini berlaku hambatan penggantinya secara paralel nanti. Nah, I sama dengan V per R. V
V-nya kita pakai satu saja tadi sesuai dengan yang tadi, hanya 9 volt yang berlaku, kemudian yang terukur. Kemudian kita cari hambatan pengganti dari yang 3 ini, tentu 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1 sama dengan atau kita masukkan dulu ya ke persamaan ini. Kita masukkan angka 9 dibagi dengan 10 ohm hambatan dari lampu, jadi ditambah dengan 1/3, 1 dibagi 3, jadi 9 volt tadi bisa kita bagi dengan 10,33. Hasilnya ya lebih kurang sekitar 0,87 ampere, sama dengan apa yang tertulis di ampere meter digital kita. Jadi seperti itu, tampak bahwa GGL pengganti dari susunan paralel sumber tegangan sama dengan GGL setiap sumber tegangan, yaitu hanya satu saja. Adapun hambatannya dalam pengganti mengecil sehingga kemampuan untuk mengalirkan arusnya lebih besar. Nah, jadi seperti itu persamaannya. Jadi pada rangkaian seri tadi jumlah tegangannya tinggal kita jumlahkan, sedangkan pada rangkaian paralel hanya satu yang terukur, itu 0,9 volt dalamnya. Demikian saja pertemuan kita pada video ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Kalian pelajari dulu bagaimana hukum Kirchhoff, lebih lanjut nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.